tarik napas, hembuskan. Tenanglah. Push. Push. Gawat, pendarahan hebat. Mana ayahnya? Ada keluarga di sini? Bang Arif. Kita nggak boleh begini. Aku diracun. Bantu aku. Jahlang, beraninya godain Kak Arif. Orang tuaku menampungmu yatim piatu, pembunuh orang tua. Kau tega malu naik keranjang kakakku. Kakak bilang, lihatmu aja jijik. Keluar dari negeri, jangan pernah kembali. Aku nggak ada keluarga. Bayinya keluar. Bayinya lahir. Baik, besok aku pergi lapor diri ke Saputra. Ibu, kalau pulang ke negeri, bisa ketemu ayah. Ibu, kalau ibu nggak suka ayah, Anan juga nggak mau. Anakku pintar. Ibu ambil koper dulu. Kamu tunggu di sini ya. Iya. Jangan lari-lari. Iya. Anan. Dasar anak durhaka, tak mau nikah, tak mau cari pacar. Aduh, kau mau keluarga Pratama putus garis keturunan? Ayah, udah mau pergi, kenapa masih ngeyel? Karena mau pergi, jadi cemas. Cepat kasih aku cucu. Jangan jadi seperti kamu. Betul. Arif, akhirnya kau juga kena... Baiklah, aku lapor diri dulu. Arif! Jangan marah ya, dia itu... Aduh. Wah, kok anak ini mirip banget sama Arif. Paman, Bibi, apa anak ini anak haram Arif? Maaf nenek, aku nggak sengaja. Gak apa-apa, sayang. Nah, siapa namamu? Kata ibu, jangan kasih tahu nama ke orang asing. Aduh, Lucu banget. Sayang, paman tanya, kamu punya ayah? Mau nggak paman kasih ayah buat kamu? Sudah siap? Nggak mau. Kalau ini cucuku, baguslah. Anak apa sih? Kalian udah gila. Kamu nggak lihat? Anak tadi persis sama kamu. Satu cetakan. Ini pasti anakmu. Tapi menurutku, anak itu mirip Putri. Putri pergi 6 tahun tak ada kabar. Tak tahu bagaimana dia. Aku harus tanggung jawab ke Putri. Kak, gawat. Putri itu lari sama pria lain ke luar negeri, bahkan bawa uang dari rekening perusahaan. Tapi anak tadi mirip banget sama kamu. Itu bukan kebetulan. Iya. Pak Tua, coba lihat. Ada rambut. Benar. Cepat, periksa DNA. Biar aku urus. Cepat. Sudah, Bapak Ibu senang saja. Ayo, takut ketinggal pesawat. Pesawat apa? Ayo. Pulang. Iya. Tunggu hasil tes. Enggak. Sayang, kamu lari-lari. Ibu takut sekali. Ibu nggak marah. Anan nggak lari-lari lagi. Kok kamu? Kok kamu? Putri? Kok kamu balik? Apa urusanmu? Kalau dia balik, aku curi uang hidup dari bapak. Ibu takkan bisa disembunyikan. Kalau bapak ibu tahu kamu tidur sama kakak, pasti mau habisi kamu. Kakak juga tak mau lihatmu. Benar juga. Setelah kejadian itu, mereka tak mau terima aku. Itu wajar. Ibu, siapa dia?
Kamu punya anak. Apa dia anakku? Bukan. Bukan anaknya. Rina, putri si Jalang itu sudah balik. Aku kasih tahu. Paman, Bibi, sudah ketemu. Memang anak kandung. Kalian punya cucu. Hah? Serius? Benarkah? Tak mungkin. Cepat! Aduh, kasih aku lihat. Apa itu anakku dan putri? Beritahu semua orang. Walau harus kejar sampai ke ujung kota utara, anak itu harus ditemukan. Bapak Arif, tak ada catatan masuknya Ibu Putri. Dia seharusnya masih di luar negeri. Apa ibunya anak itu bukan putri? Saat ini seharusnya cari anak dan ibunya dulu. Kok tiba-tiba mau cari putri? Apa karena... Caranya apapun, cepat cari anak itu. Baik. Kalian ke sana. Baik. Tolong lihat ini. Ternyata Arif sudah punya anak sendiri. Kayaknya aku harus sembunyikan identitas Anan. Jangan sampai keluarga Pratama tahu. Anan? Ibu Putri, silakan duduk. Ibu Putri, Utama, Anda tanggung jawab terhadap klien asing terjemahan simultan? Tidak masalah, aku kuliah di Negeri Sejahtera 6 tahun. Punya pengalaman terjemahan yang luas. Putri, kenapa di sini? Apa kamu masih ingin merebut Kak Arif? Dia panggilnya begitu akrab. Apa anak itu anaknya dia dan Bang Arif? Nona Rina. Ibu Putri penerjemah tingkat tinggi yang direkrut Direktur Utama. Kemampuan dia aku nggak tahu. Dia itu bisa jadi penerjemah. Kemampuanku tak perlu kau menilai. Sudah ku biar pergi? Jangan kira aku tak tahu apa rencanamu. Kau cuma mau berbagai cara merayu Kak Arif. Aku kerja di sini. Apa hubungannya sama dia? Masih pura-pura? Kau tak tahu perusahaan ini milik siapa? Pecat dia sekarang. Suruh keamanan usir dia. Ini, Rina, bisa nggak kau jangan mengada-ada? Aku dan keluarga Pratama sudah lama tak ada hubungan. Tak ada hubungan. Kenapa kau di sini? Kalau Kak Arif tahu kau punya anak dengan pria lain, apa yang terjadi? Anakku itu bukan anak tanpa ayah. Aduh. Bukannya ini Adit Putri? Wah, Bapak Hendra, Bapak Arif, kenapa ke sini? Dia ternyata kembali. Putri, aku sakit sekali. Jangan tolak aku. Boleh? Mas Hendra, Bapak Arif, kenapa kalian di sini? Ia panggil aku Bapak Arif. Serendipity ya? Perusahaan ini punya aku. Sengaja hindari Pratama. Kenapa malah ke perusahaan Hendra? Kak Arif, Bang Hendra, lihat Putri, berani sekali, malah ke sini, lamar jadi penerjemah senior. Kamu penerjemahku yang gaji tinggi itu. Pas banget. Nanti aku keluar negeri. Ikut aku keluar negeri. Ikut aku pulang. Ngapain? Lepaskan! Kenapa? Kak Arif, kenapa masih peduli sama soal ini? Kak Arif, masih mau urus dia? Buat apa? Dia tak tahu balas budi. Selama ini tak pernah hubungi. Lagian, dia sudah lama punya anak haram dengan orang lain. Kamu punya anak? Berapa tahun? Kayaknya anak itu paling tidak 6 tahun. Waktunya pas. Ayo. Aku tahu dia suka Putri. Tapi ternyata ada anak haram. Kalau mau sama Putri, gimana sama ibunya? Arif, kamu mau apa sih? Anak itu punya siapa? Pokoknya bukan punya kamu. 6 tahun.
Saat pergi kamu sudah hamil. Iya. Melati benar. Di hatinya sudah ada orang lain. Ini alasanmu mengkhianatiku. Aku di hatimu apa sebenarnya? Aku cuma lakukan apa yang kamu mau saja. Bagaimana orang tuamu? Mereka membesarmu puluhan tahun. Kau tega menghukum mereka? Aku akan cari waktu minta maaf ke Paman Surya dan Bunda Sri. Kamu! Aneh. Kenapa? Aku ke anak ini. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa dekat? Nak, kenapa? Kamu sendirian di sini? Aku tunggu ibu pulang. Aku baru dari toilet. Keluar jadi tersesat. Paman ganteng bisa ajak aku ke lobi cari ibu. Ibumu kerja di sini. Iya, ibumu hebat sekali. Dia itu lulusan luar negeri. Bos khusus dibayar mahal. Kalau biarkan anak lari-lari sendiri, ibumu ini sungguh ceroboh. Kalau aku ayahnya. Salah. Kenapa aku mikir begitu? Jangan-jangan karena punya anak jadi berubah. Jadi, ibumu namanya siapa? Kata ibu, jangan kasih tahu orang asing tentang diri sendiri. Oke, aku ajak kamu cari ibumu. Oke? Iya. Si Arif brengsek itu ada di sini. Sudah berapa hari cucuku belum ketemu? Pak Surya, soal ini Bapak Arif sangat serius. Beberapa hari ini kami terus berusaha mencari. Seharusnya cepat dapat hasilnya. Sekarang Bapak Arif... Sibuk. Masalah besar. Apa lebih penting daripada cucuku? Jangan asal bicara. Minggir! Cucuku! Paman ganteng, terima kasih. Aku sudah tahu jalan. Aku tak boleh ganggu ibu aku kerja. Baik. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Jangan pergi! Sayang, tunggu nenek. Ayah, ibu, kalian salah orang. Dia bukan cucu kalian. Sudah berapa hari? Anak sendiri tak bisa temukan. Kamu bisa apa? Ayah, ibu, bukannya kalian... Keluar negeri? Cari cucuku lebih penting. Kalau tak ketemu, kami tak pergi mana-mana. Betul! Baiklah, tenang saja. Aku segera cari. Oh ya, Putri sudah pulang. Putri sudah pulang. Anak ini juga pulang tak bilang. Jangan-jangan jauh dari kami. Putri di mana? Cepat ajak aku. Baik, ayo. Senang sekali bisa berkesempatan kerjasama denganmu. Sampai jumpa. Paman Surya, Bunda Sri, putri anakku sudah pulang? Kenapa tak bilang? Bunda Sri. Bibi, kalian belum tahu kan? Putri di luar main-main dengan pria dan punya anak haram. Makanya tak berani jumpa kalian. Omong kosong. Tak benar. Bibi, ini anak haramnya. Bukti sudah jelas. Kali ini, kamu nggak bisa bohong lagi. Dulu aku di luar negeri. Aku diracun dan dipaksa. Makanya tak sengaja hamil. Anak bodoh. Kenapa nggak cerita ke kami? Aku sudah lama anggapmu anakku. Anakmu itu cucuku sendiri. Bunda Sri, Paman Surya, terima kasih. Apa mereka sudah maafkan aku? Akhirnya aku punya rumah lagi. Bunda belikan hadiah untuk Anan. Dasar brengsek. Tunggu saja. Halo, asisten Pratama. Ke toko hadiah. Beli mainan untuk Anan. Yang di bawah juta jangan. Sisanya bungkus semua. Bunda Sri, tak usah beli mahal. Dia masih kecil. Putri, Kak Arif pun punya anak. Bunda juga beli juga untuknya. Mereka sayang sekali cucunya itu. Tapi Ananku tak bisa dilihat dunia. Nanti ajak Anan ke rumah makan. Biar Bunda bisa lihat Anan. Iya, baik. Ini komplek tempat tinggal anakku. Paman tampan, kita ketemu lagi. Nak, kenapa lagi sendirian main di luar? Aku lagi, tunggu ibu. Ibuku sebentar lagi pulang. Aku turun jemput. Lihat, ibuku pulang.
Sampai jumpa, Paman. Ibu. Eyo. Eyo. Ibu, nanti kita ketemu kakek nenek ya. Mereka bukan kakek nenek kandungmu. Tapi mereka sangat baik sama ibu. Anan bisa panggil mereka kakek nenek. Jadi ibu, kakek nenek bakal suka sama aku. Tentu saja, Anan anak paling baik. Iya, Anan mengerti. Kamu mau apa ke sini? Kalau ayah ibu tahu, aku yang usir setan ini dan makan uang hidupnya, bakal celaka. Cepat keluar dari keluarga Pratama. Aku diundang Bunda Sri. Putri, rumah tangga tak menyambutmu. Kau masih menempel, persis anjing tak mau pergi. Cepat pergi. Jangan ganggu ibu. Hei, anak tanpa ayah, berani melawanku? Anak haram harus di tempatnya. Penawang, suruh dia masuk. Biarkan dia main sama jenderal. Kamu gila. Ibu, jangan sentuh anakku. Anan. Anan. Diam. Ibu, Anan takut. Tolong. Rina, Melati, kalau Anan ada apa-apa, aku nggak akan maafin kalian. Sembarangan. Jelas-jelas anak tanpa ayahmu main sendiri, malah nyasar ke kandang anjing. Memangnya itu urusan kami? Mau kuncinya? Boleh, mohon padaku. Melati, anak itu nggak bersalah. Aku mohon, jangan sakiti dia. Oke, berlututlah padaku dan bersumpah takkan kau masuk keluarga Pratama lagi. Baru ku beri kuncinya. Baik. Melati, aku bersumpah, aku nanti takkan ke keluarga Pratama lagi. Ambil sendiri. Putri. Putri! Putri. Kok kesini? Anan, tahan ya. Ibu datang. Anan! Buka pintunya sekarang juga. Anan? Semua salah ibu. Ibu tak bisa lindungimu. Ibu, jangan nangis. Anan tak apa. Anan tak sakit. Jangan lihat. Tak menakutkan. Ibu tak lihat. Ayo, ibu antar pulang. Ibu antar pulang. Anak haram memang. Jenderal kami tak tahu betapa jinak dan lucunya. Cuma main bareng dia sebentar, malah ketakutan. Putri, kau cuma anak yatim di rumahku. Berani kau pukul aku. Melati, semua sikapmu padaku sudah kubiarkan. Tapi Anan itu nyawaku. Kalau kau berani sentuh dia lagi, aku habisi kau. Jelan, aku habisi kau. Melati, sudah cukup main-mainnya. Kakak, aku adik kandungmu. Kau malah belatang orang luar. Betul, Kak Arif, Melati itu adik kandungmu. Jangan demi orang tak tahu balas budi merusak hubungan kalian. Aku yang suruh dia pulang. Kalian keberatan? Kalian berdua kejam sekali. Ananku dibuang ke kandang. Dia baru 6 tahun. Kalian berdua masih manusia kah? Jangan asal fitnah.
Jelas kau sendiri, tak jaga anakmu. Dia main liar masuk ke kandangku. Siapa salahnya? Lagian, siapa tahu kau mau curi anjingku? Omong kosong. Ananku sejak kecil takut anjing. Mana mungkin masuk sendiri ke kandang. Jelas kalian suruh orang menangkapnya. Jangan pura-pura, ini rumahku. Tak usah, kamu yang luaran ribut. Aku tak mau datang. Anan. Pak Jaya. Tuan Muda, ada perintah apa? Rumah ini kamu yang urus. Bilang saja. Apa Nona Melati suruh orang menjebak anak ke kandang? Pak Jaya, kau sudah lama di sini. Apa boleh dikatakan? Apa tak boleh? Kau tahu sendiri. Pak Jaya, bilang saja. Keluarga ini aku atur. Nona Melati menitipkan anak ini ke kandang anjing jenderal. Pelayan di sini bisa jadi saksi. Melatih akhlakmu sampai ke kandang anjing. Kepada anak kecil, kau tega menyakitinya. Aku sangat kecewa. Kok, dengar penjelasanku. Siapkan barangmu, pulang ke apartemenmu. Kenapa? Aku adik kandungmu. Sejak Jalang itu datang ke rumah, kau dan ayah membelanya. Dia kasih kalian. Apa obatnya? Kak Arif, Melati itu adik kandungmu. Aku lupa sifatmu jahat hati. Keluarga Pratama tak menyambutmu. Kak Arif, kita berdua teman masa kecil. Hanya tetangga teman masa kecil? Jangan dekat-dekat. Mobil ini edisi terbatas. Anak cucu pasti suka. Buku cerita ini juga bagus. Cucu dan Cicit umur sama. Pasti bisa jadi saudara sepertiga. Anan. Cucu kesayangan. Ayah, ibu, itu bukan cucu kalian. Cucu kami, walau jadi abu, aku pasti kenal. Betul. Ayahmu belum sampai ke tahap mata rabun. Betul. Kayaknya ayah ibu sudah terima putri, anak putri, sebagai cucu. Aku juga harus tetap di posisiku. Mulai sekarang, jadi kakak lagi. Ayah, ibu, aku ada urusan. Pergi dulu. Kamu mau kemana? Ini? Andy, 2 hari ini, terima kasih sudah jaga Anan. Kakak, kita kan pernah kuliah bareng. Kenapa sungkan? Selama ini, kamu selalu jaga aku dan Anan. Terima kasih banyak. Udah, bisa melayani kakak cantik. Itu kehormatan. Ibu, atau kasih paman Andi jadi ayahku. Enen, kamu anak kecil, jangan asal bicara. Andy, jangan ambil hati, cuma omongan anak kecil. Sebenarnya, aku sangat bersedia jadi ayah Anan. Kakak, boleh aku punya kesempatan ini? Tak sangka Putri tinggal di sini. Entah dia pernah ketemu anakku. Kakak, boleh aku punya kesempatan ini? Hehe, aku ke sana, main sama teman. Kalian ngobrol aja. Ayo, Bu. Kakak, belum jawab pertanyaanku. Andi, terima kasih. Anan masih kecil. Aku juga belum siap memulai lagi hubungan baru. Maaf ya. Aku mengerti. Tapi tolong jangan menolakku sama sekali. Aku akan buktikan dengan tindakanku bahwa aku pantas kamu dan Anan andalkan. Kamu lagi ya? Kenapa lagi sendirian? Ibuku lagi pacaran. Aku tak boleh ganggu. Ibumu pacaran? Tak peduli kamu. Tak bertanggung jawab. Jangan omongin ibu. Ibuku ibu terbaik di dunia dan paling bertanggung jawab. Asal ibu bahagia, Anan juga bahagia. Ibunya bisa mendidik anaknya jadi pintar. Kalau sempat, minta tips padanya. Tapi ibumu sebentar lagi bakal punya pacar. Gimana kalau kamu jadi ayahku? Juga enak kok. Paman juga punya anak. Kalau sempat, aku perkenalkan kalian. Oke. Oh iya Paman Ganteng, makasih sudah tolong aku. Tolong kamu? Iya, dulu di rumah besar itu, anjing besar mau gigit aku. Makasih Paman Ganteng, kamu buka pintu tolong aku. Rumah besar itu kantor Hendra. Sejak kapan Hendra pelihara anjing? Jadi paman bos ibuku ya? Paman teman bos ibumu. Jadi paman bisa bantu ibu ke bosnya. Bilang baik-baik biar naik gaji dan jabatan.
Anak kecil tapi cerdik, sudah tahu menyuap. Bilang ke paman, nama ibumu siapa? Nama ibumu? Anan. Paman ganteng, aku pulang dulu. Sampai jumpa. Dia itu, ayah anak itu. Halo? Arif? Kamu punya anjing? Kok kamu tahu? Kenapa? Kamu mau anakmu punya anjing juga? Punya anjing, jaga baik-baik. Jangan ajak keluar buat takutkan anak. Halo? Arif? Dasar orang. Anjing syukuran ini siapa yang takut? Iya kan? Iya. Andi antar Anan dulu. Aku belanja dulu. Ibu, aku sama Paman Anan tunggu di rumah ya. Oke, ayo. Sampai jumpa, Ibu. Sepertinya Anan sangat suka Andi. Aku harus cari ayah buat Anan. Putri, Kenapa ke sini? kau tinggal di sini? Aku ke atas sebentar. Jangan sampai dia ketahui Anan. Ada apa-apa, bicara di sini saja. Dia merasa bersalah soal apa? Kamar ini terlalu kecil. Pulang ke rumah lama. Aku akan seperti orang tua, terima anakmu. Kau sudah tahu. Soal masa lalu, biarkan berlalu saja. Soal anaknya, aku pamannya. Wajar aku urusnya. Ternyata dia belum tahu Anan anaknya. Nggak usah, kita sekarang sudah baik-baik. Putri, soal masa lalu, aku sudah maafkan. Apa kau masih mau salah lagi? Ternyata dia masih peduli soal masa lalu. Aku takkan pulang. Harap Bapak Arif, jangan ganggu aku lagi. Putri, cepat. Lift sudah datang. Ada pria di rumahmu? Itu suamiku. Dia malah nikahi pria itu. Aku mau lihat apa kelebihan pria itu dariku. Kau adikku, aku mau lihat iparku dan keponakanku. Boleh kan? Nggak boleh. Putri, apa sebenarnya yang kau sembunyi? Anak itu dari siapa? Ibu, kamu lagi ngobrol sama siapa? Itu urusanmu apa? Bapak Arif, katanya kamu juga punya anak laki. Kita harus jelas batasan ya. Putri, ini yang kamu mau, kuberi kamu. Putri, jangan berhayal. Biarkan seperti sekarang. Hidupmu ada. Anan sudah cukup. Jangan tambah masalah. Jangan minum. Kok kamu aneh-aneh? Apa kamu masih suka adik Putri? Iya. Sekarang, tiba-tiba ada anak laki. Oh, dan ibunya? Kamu mau gimana? Aku juga nggak tahu apa penyebabnya. Memori itu sempurna kosong. Tak ada ingatan. Jelas tak pernah wanita selain Putri. Ya, menurutku, kamu pasti. Waktu jamuan, wanita licik menipu kamu. Kusarankan, kamu ambil anak saja. Soal wanita itu, kalau ketemu, kasih uang saja. Kasih uang saja biar pergi. Soal yang di hati. Adik Putri. Asal kau jago menggoda, tak ada yang tak bisa kau gali. Apa maksudmu? Kau mau aku jadi simpanan? Putri datang. Anaknya mana? Gimana? Bunda Sri, dia di sekolah. Gak apa-apa. Melati, minta maaf ke kakak Putri. Ayah. Kok? Asal cara digali benar. Mana ada tembok yang tak robek. Melati, minta maaf. Maaf. Aku harus usir s**an ini dari sini. Halo. Halo Ibu Anan, Anan di sekolah memukuli teman laki. Harap Ibu datang. Atasi. Baik, aku segera ke sana. Bunda Sri, Paman Surya, di sekolah Anan ada masalah. Aku harus pergi. Baik, pergilah. Biar aku antar.
Tak usah repot-repot, Pak Arif. Kak, kau lupa 6 tahun lalu dia. Cukup. Buat diam-diam di perutmu. Jangan cerita ke orang lain. Dasar anak tanpa ayah, tangan mana yang pukul keponakanku, hah? Kayaknya dulu pelajarannya masih kurang ya. Coba sentuh anakku satu saja. Tak apa. Ibu, dia yang mulai. Aku baru tindak. Kau ganggu dia? Bibi, bukan aku. Dia bohong. Dengar tidak? Anakku bilang dia bohong. Dasar anak harang. Kok sama-sama brengsek? Rina, cukup. Masih kecil sudah pandai bohong. Kalau besar gimana? Putri, kalau tak bisa, didik anak. Biar aku ajari. Kau. Ibunya Anan. Rizky itu anak tunggal Yudhistira. Kita tak bisa lawan. Pak Lim, aku percaya anakku. Dia takkan bohong. Ibu, maaf. Anan ganggu ibu kerja. Tak apa. Ananku tak perlu minta maaf pada siapapun. Jangan sok baik di sini. Anak harammu pukul keponakanku. Harus bayar hari ini. 1 juta rupiah. Tak boleh kurang sedikit pun. 1 juta? Kenapa tak malah merampok? Tak ada uang. Kalau tak ada, jangan sok kaya. Ini sekolah elit. Kau mau anakmu meniru orang, masuk lingkaran atas. Kau pantas. Kau! Bayar atau... Tunggu saja, anak harammu diusir sekolah. Ternyata dia anak putri. Kalian lagi apa? Kak Arif, kenapa kesini? Putri itu anaknya menindas keponakanku. Hari ini harus diusir. Kenapa? Kamu yang punya sekolah ini. Arif malah bela aku. Kak Arif, anak ini putri dengan pria liar anak haramnya, tak punya adab sama sekali. Pasti dia yang mulai tindas Rizky. Jangan sampai kamu terbohongi. Cek CCTV. Jangan cek CCTV. Nona Rina, kenapa kesini? Kalau aku tak datang, keponakanku pasti sudah ditindas mati. Pak Lim, anak haram ini meninju Rizky. Hari ini harus diusir. Kalau tidak, kami tak keberatan pindah investasi sekolah. Benar kata Nona. Soal ini, sekolah kami pasti tindak tegas. Bu, anakmu sekarang diusir. Sebelum masalah, selidiki jelas. Kenapa cuma dengar satu pihak, lalu usir anakku? Pak Lim, kan? Peralatan sekolahmu sudah agak usang. Besok utus orang, ganti semua. Selain itu, sekolah kalian perlu diperluas. Pratama Group bisa uruskan. Kami urus semua. Bapak Arif, hormat sekali. Sekarang bisa cek CCTV. Tentu saja. Rina lihat baik-baik. Jelas keponakanku berulang kali provokasi. Dia yang mulai pukul. Anakku cuma bela diri. Rina, ajak keponakanmu minta maaf ke Anan. Dasar nakal, minta maaf. Maaf, sudah puas. Ibu, bolehkah aku tak maafkannya? Tentu saja. Ayo pergi. Berhenti. Pak Lim, aku donasikan 100 miliar untuk perbaikan sumber daya guru dan fasilitas sekolah. 100 miliar? Kalau begitu, di sekolah kami, Anda pemegang saham terbesar. Jadi sebagai pemegang saham terbesar, aku harus punya hak mengusir siswa yang berkelakuan buruk, kan? Arif, keluarga kita teman lama. Kau yakin mau kejam begini? Kalau tahu, kami teman lama. Kenapa tak tahu? Putri, juga keluarga kami. Mulai sekarang, kalau Anan di sekolah terluka sedikit pun, keponakanmu siap-siap diusir. Untungnya, dia tak curiga soal Anan. Bang Arif, tadi terima kasih. Dia jago berubah wajah. Kalau marah, panggil Bapak Arif. Sekarang senang, panggil Bang lagi. Rina bilang tadi Anan tak punya ayah. Ada apa? Bukannya kau bilang sudah nikah? Paman, Anan tak punya ayah. Sangat kasihan. Paman tampan bisa jadi ayahku. Anan, jangan asal bicara. Jadi katakan, yang dulu, di komplek, paman yang jemputmu, siapa? Oh, itu Paman Andi. Dia teman ibu. Sekarang dia mencari ibu.
Paman ganteng, kalau nggak cepet, nggak bisa jadi ayahku. Anak nakal, aku pamanmu. Benar, dia cuma bisa jadi paman Anan, bukan ayah Anan. Putri, apa kamu pernah mikir mencari ayah Anan? Gak usah. Dia gak penting. Benar, betul juga. Oh ya, uang 6 tahun lalu sudah kubayar. Tak usah khawatir, orang tua marah. Uang apa? Itu kamu. Bapak Arif, sudah ketemu. Ada kabar Tuan Kecil? Dia di mana? Kami temukan Tuan Kecil waktu lalu. Pergi ke rumah sakit sentral. Ini dari data pendaftaran, nomor teleponnya. Halo, Andi? Aku segera bawa Anan ke sana. Aku ada urusan. Pergi dulu. Ayo. Telepon ini tak bisa dihubungi. Cari terus. Wajib temukan keberadaan anakku. Baik. Oh ya, 6 tahun lalu. Kenapa Putri pergi ke luar negeri? Carikan tahu. Baik. Ngelatih, gawat. Kayaknya Kak Arif mulai curiga soal 6 tahun lalu. Ibu. Tadi di jamku muncul, tolak, 13 telepon asing. 13 telepon? Pasti telepon gangguan atau penipu. Sayang, ingat ya, telepon asing jangan diangkat. Iya. Dasar nakal. Putri, pria itu, si Arif, ayah Anan. Andi, aku dan dia masalahnya rumit. Jangan tanya, jangan ikut campur. Biar aku urus dia. Andi, jangan pergi. Putri, 6 tahun ini, dia sama sekali tak peduli kalian. Kau terlalu baik, tapi aku tak bisa. Data pria itu ada belum? Bapak Arif, namanya Andi Setiawan, insinyur lulusan luar negeri. Menurut data, 6 tahun lalu dia kuliah keluar. Baru pulang belakangan. Waktunya pas sekali. Jangan-jangan dia ayah kandung Anan. Sudahlah. Dia mau sama siapa? Tak ada urusannya. Padahal kamu peduli. Aku segera atur Andi dan Tuan Kecil Anan tes DNA. Aku memang pantas asisten pilihan. Melati. Kak Arif mulai selidiki soal 6 tahun lalu. Kalau ternyata dia ketahuan. Takut apa? Dia punya anak luar nikah, itu fakta. Kakak takkan mau dia lagi. Tapi kalau ternyata orang tuamu tahu, kalau mereka luluh dan kasih yang seharusnya harta dan sahammu diberikan padanya. Gimana kalau? Kalau begitu, hilangkan dia. Tak mungkin orang mati bisa berontak padaku. Ibu, kenapa Paman Andi tak bisa temaniku ke acara? Paman Andi lagi keluar kota, belum bisa pulang. Anan, tenang saja, ibu pasti berusaha. Pasti akan berjuang buat Anan bawa pulang medali. Iya. Wah, kukira siapa? Ternyata dia, anak tanpa ayah, dan ibu tak tahu malu. Kenapa? Gak ada pria yang mau temenin? Benar juga. Acara keluarga, anak tanpa ayah ini ikut apa sih? Tak tahu malu. Vina, kamu makan tai? Kamu kenyang, mulutmu kotor. Putri, semoga nanti kamu masih bisa bicara lancar. Anan, ayo kita lanjut ya. Lihatlah. Pak Tua Ibu Data Tuan Kecil sudah ketemu. Saat ini, Tuan Kecil kelas besar di Taman Kanak-Kanak Mentari. Kelas besar namanya Anan Pratama. Cucuku bernama Anan. Siapkan mobil, cepat pergi Taman Kanak-Kanak Mentari. Ibu, kita pasti menang.
Eyo. Keluarga Anan melanggar. Nilai dibatalkan. Pemenangnya, keluarga Yudhistira. Guru, kita melanggar apa? Bukannya aturan sama untuk semua? Wasit yang putuskan. Kamu ribut apa? Aduh. Semua belum tahu kan? Putri ini hidupnya licik. Hamil tanpa nikah. Anak ini anak tanpa ayah. Aku bukan anak tanpa ayah. Aku punya ibu. Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Kelihatannya sopan. Tak sangka, ternyata licik. Ini cuma mau naik status pakai anak tapi gagal. Betul, ini sekolah elit. Siapa tahu dia tidur dengan pengurus mana, biar anaknya masuk. Anak orang begini di sekolah ini merusak lingkungan. Harus usir dia. Pak Tua, cepat. Kelas Anan di depan sana. Sekarang Anan lagi ikut kegiatan keluarga. Betul, ini sekolah elit. Siapa tahu dia tiduri pengurus sekolah mana, biar anaknya masuk sini. Anak orang begini di sekolah ini merusak lingkungan. Harus usir dia. Pak Tua, cepat, kelas Anan sudah depan. Sekarang Anan lagi ikut kegiatan orang tua anak. Putri, anakmu itu cuma anak tanpa ayah. Buruk asalnya. Bisa ajari anak main tangan. Kamu orang baik mana? Rina, berani lagi omongin anakku? Coba saja. Ah, dasar jalang. Mati. Ibu! Kamu nggak apa-apa. Putri, kamu lagi pura-pura goda Kak Arif. Dasar rendahan. Anak haram masih nggak tahu diri. Memalukan. Sombong sekali. Kayaknya dia mau nikahi keluarga Pratama. Ananku bukan haram. Aku bukan haram. Aku punya ayah. Dia ayahku. Dia ayahku. Pak Tua, lihat. Arif dan Anan, ayah anaknya begitu dekat. Kayaknya si nakal ini sudah tahu. Kita jangan ganggu mereka. Biar mereka kita pulang dulu. Oke, jalan. Kapan Bapak Arif punya anak sebesar itu? Tak pernah dengar dia nih. Salah. Belakangan ini keluarga Pratama mencari tuan kecil. Apa itu dia? Anak tanpa ayah, tak tahu malu. Berani asal ngaku ayah. Kamu tahu dia siapa? Rina, sudah ku bilang. Kalau kau berani menghina anakku, aku takkan maafin. Kalau bukan anak tanpa ayah, kenapa kau marah? Kau cuma sengaja mau menempel Kak Arif. Ibu, apa aku salah bicara? Anan tak salah. Ibu tahu. Anan cuma sangat ingin punya ayah. Ayo, ibu antar pulang. Anan benar. Aku ayahnya. Arif. Apa anak tanpa ayah ini benaran anak Kak Arif? Arif, kamu... Tenanglah. Gak mungkin. Anak tanpa ayah ini mana mungkin anakmu dan Kak Arif? Diam. Panitia. Sekarang, bolehkah aku mewakili keluarga Anan ikut acara ini? Kamu pemegang saham terbesar kami. Tentu boleh. Aku punya ayah, ibu. Jalang, beraninya godain Kak Arif. Tak tahu malu. Rina, jangan lupa. Putri selalu keluarga Pratama. Kalau kau terus cari ribut, aku tak keberatan akhiri kerja sama keluarga Wijaya. Arif, makasih ya. Selanjutnya, kompetisi angkat ayah, gendong ibu. Lakukan jongkok. Yang paling banyak yang menang. Ayo, ikut lomba. Biar aku mimpi sekali lagi. Keluarga kami bertiga bersama-sama. Arif, mending kita... Hanan menuntun. Jangan kecewakan dia. Kalau waktu bisa berhenti di saat ini, bagaimana ya? Sudah lama akhirnya dia tersenyum padaku lagi. Nona Rina, kenapa? Jangan lupa, keluarga Wijaya juga pemegang saham TK ini. Kenapa? Aku nggak boleh jadi wasit. Boleh, tapi jangan banyak omong.
Dasar jalan, akan ku bikin kau jatuh. Awas! Arif, jangan lupa, kamu kakakku. Kan bukan saudara kandung. Wah, ayah ibu cocok sekali. Benar-benar jodoh. Wah, tak sangka Pak Arif dan istrinya saling cinta. Omong kosong. Mereka berdua bukan pasangan. Nona Wijaya keterlaluan. Orang suami istri saling cinta, dia masih ngejar terus. Jadi simpanan. Tak tahu malu. Kak Arif, keluarga kita teman lama. Paman Bibi bilang kita harus nikah. Arif Pratama bisa nikahi siapa saja. Tak perlu pernikahan politik. Kamu mau nikahi wanita yang punya anak tanpa ayah? Bukan urusanmu. Yang tak kumiliki, jangan harap kau dapat. Tak apa, kita menang. Ibu, aku juara besar. Anakku hebat. Makasih ya Rimi. Makasih mau berperan jadi ayah Anan. Anan masih kecil, butuh ayah di sisinya. Soal ini kamu harus pikirkan baik-baik. Kalau dulu kau mau tanggung jawab padaku, aku takkan begini. Aku mengerti. Aku akan segera menikah. Sampai jumpa. Tunggu. Sebenarnya dulu, Jangan bahas masa lalu. Utangku padamu sudah kubalikin. kau bilang utangmu apa itu malam pertamaku? Itu salah besar. Kau juga tahu itu salah besar. Uang di rekening itu bagaimana penjelasannya? Uang apa? Aku nggak pernah ambil uang keluarga Pratama. Nggak mungkin. Setelah kau pergi, orang tua kirim uang bulanan 100 juta untukmu. Ibu nggak ambil uang kalian. Ibu kerja keras buat cari uang. Yang kamu bilang aku nggak tahu sama sekali. Apa itu melati? Bapak Arif, sudah jelas 6 tahun lalu. Yang curi uang, Melati Pratama. Kalian ngomongin apa sih? Kenapa aku nggak ngerti? 6 tahun lalu saat Bapak pergi, katanya Nona Melati Bapak telah curi semua uang perusahaan. Dan lagi, kau kabur sama pria lain. Tak sangka dia fitnah aku begini. Jadi, aku selalu salah sangka ke Paman Surya dan Bunda Sri. Jadi Bunda Sri juga pikir aku yang curi uang Pratama. Aku sudah ganti uangnya. Orang tua tak tahu. Terima kasih. Putri, maaf aku salah menuduhmu. Pulanglah bersamaku. Aku pasti ganti rugi. Jika masa lalu ada rahasia, jadi dia mungkin menerima aku dan Anan? Padahal, ingin ku bilang, aku mau cerita sesuatu. Maaf, telepon gangguan. Lanjut saja. Ada apa lagi? Kenapa belum pergi? Ini Bapak Arif. Keberadaan Tuan Kecil. Kami masih selidiki. Tapi data mereka terlindungi. Saat ini belum ada kabar pasti. Putri, kau berhayal apa? Kau pergi 6 tahun. Dia sudah punya wanita lain. Kau dan Anan selalu orang luar. Putri, tadi mau cerita apa? Gak apa-apa. Aku setuju sama Bapak Arif. Aku harus kasih Anan rumah. Bapak Arif, cepat cari juga anakmu. Anan, ayo pergi. Iya. Sungguh tergesa-gesa. Nikahi Andi. Benar juga. Andi ayah kandung Anan. Wajar dia nikahi dia. Bapak Arif, coba lihat. Andi dan Anan. Hasil tes DNA Tuan Kecil. Andi, bukan ayah Anan. Andi Setiawan, bukan ayah Anan. Jadi apa aku masih punya kesempatan? Bagus sekali. Bulan ini bonusnya ganda. Terima kasih Pak Anan. Dasar jalang, dia memang kodain kakak begini. Betul. Kalian lagi ngomongin apa? Dulu kau fitnah Putri bawa uang. Hari ini kau harus gandakan ganti rugi. Kakak, aku pakai uang keluargaku, kenapa? Meski mau ganti rugi, kenapa harus gandakan? Setengahnya buat tutup lubangmu. Setengah lagi ganti rugi buat Putri.
Melati, lihatlah, si Jalang itu belum masuk Pratama. Kak Arif sudah, uangmu disetor ke dia. Kalau dia balik ke Pratama, mana tempatmu lagi? Putri, kau yang paksa aku. Masuk. Pak Hendra, ini dokumen yang Anda minta. Oh ya, Putri. Kau sibuk? Kau tak sibuk? Kau harus jemput. Klien sangat penting. Klien penting? Tamu asing. Sangat penting. Dia minta kau saja. Dia di ruang tamu 1. Baik. Pergilah. Kok kamu? Kok kamu? Maaf Pak Arif, aku salah kamar. Kamu gak salah kamar. Aku tamu asing yang harus kamu terima. Di dunia bisnis, Pak Arif terkenal lihai. Bahasa Mandarinya jago, bisa hafal kitab kuno. Sekarang bilang butuh penerjemah. Lagi pula, aku sekolah di luar, banyak tahun. Dan bahasaku punya tak lagi lancar. Jadi, sekarang aku cuma bisa bahasa Inggris. Baik. Ayo mulai kerja. Soal perdagangan internasional, perusahaan kami... Dia lagi ngomong apa sih? Mau cium? Tuan Arif, menurutmu bagaimana? Pak Arif, kamu dengar aku nggak? Pak Arif, kita lagi kerja sekarang. Tolong fokus sedikit. Aku fokus sekarang. 6 tahun lalu, sama seperti sekarang. Kau pergi tanpa kata. Fokuslah. Arif! Putri! Kak Arif, apa yang lebih baik dariku? Lihat aku juga. Aku tunggu kamu bertahun-tahun. Perasaanku padamu. Apa kamu masih nggak ngerti? Rina, kenali dirimu. Aku nggak suka kamu. Kita nggak mungkin bersama. Aku Nona Rina. Putri itu cuma orang miskin yang orang tuanya sudah meninggal. Kalau bukan karena dulu ada hubungan dengan Pratama, dia tak pantas masuk rumah Pratama. Diam! Ku beritahu, jangan lakukan lagi hal yang sia-sia. Coba batasku. Bawa dokumen ini antar ke klien. Kamu yang paling luang. Halo, lanjutkan rencana. Yang tak kumiliki, takkan kau dapatkan. Halo Rina, kamu yakin aku harus ke klub harmoni antar dokumen? Tentu saja, kenapa? Gak mau antar? Kalau hilang, klien besar Bapak Wira siap-siap dipecat. Putri, kau tamat. Wah, cewek cantik lagi yang datang sendiri. Ayo sini. Permisi, siapa Bapak Wira? Aku datang antar dokumen. Kamu Putri Lestari? Wajahmu lumayan cantik juga. Kita nggak rugi. Sudah ku bawa dokumennya. Aku pamit dulu. Kalian lanjut saja. Berhenti! Aku suruh kamu pergi. Apa maksud Bapak Wira? Sudah datang, minum dulu baru pergi. Aku nggak bisa minum. Bapak Wira cari yang bisa minum saja. Tak mau minum, dipaksa. Tangkap dia. Minum saja.
Malam ini layani kami baik-baik. Ayo sini sayang. Cewek cantik. Lepaskan aku! Lepaskan! Suara ini kok mirip Putri? Kamu belakangan ini kayaknya gila. Dengar suara apapun, langsung mikir Putri. Si cantik. Orang sekarang mainnya seru. Lepaskan! Si cantik. Sekarang kamu apa masih ada tenaga sama sekali? Kamu kasih obat ke aku. Minum anggur ini. Meski kau wanita suci, pasti akan tunduk juga. Bang! Putri! Arif, tolong aku. Dasar jalang, berani kabur. Berani kau sentuh dia. Gak mau hidup lagi. Kamu tahu aku siapa? Berani sentuh aku. Kau tahu aku siapa? Bapak Arif, aku nggak tahu dia wanita Bapak. Aku salah. Aku salah. Cepat balik sana. Baik. Putri, kau nggak apa-apa? Sangat sakit. Sakit sekali. Kamu diracun. Putri, kamu nggak tahu malu ya? Kamu anak asuh di keluarga Pratama. Tiap hari cuma tahu godain Kak Arif. Lupa kamu punya anak haram dengan orang lain. Cukup! Apa pelajaran yang dulu belum cukup? Jangan paksa aku kasar. Arif, antara kita hubungan bertahun-tahun, kamu tega begini padaku. Kamu. Arif, aku sakit sekali. Aduh, sudahlah Rina. Demi hubungan teman lama kita, aku menasihati. Jangan paksa yang nggak mau. Jangan ikut campur. Ini mimpi. Kenapa rasanya begitu nyata? Putri, bilang, siapa aku? Arif. Tolong, bantu aku. Ingat, Kali ini kamu yang undang aku. aku jelas ingin pisah dengannya. Kenapa? Kok aku rasa Putri akhir ini beda. Wajahnya berseri. Dikuru pria ya? Beberapa hari lalu, lihat di lehernya ada bekas ciuman. Kenapa? Mau lari lagi dan ngaku tak kenal? Itu cuma salah. Lupakan saja. Salah. Cuma sekali. Lalu 6 tahun lalu. Terserah kamu. Kita sudah selesai. Putri, aku tak keberatan teruskan salah ini. 3-5 kali atau terus-menerus? Kamu gila. Kau yang buat aku gila. Putri, kembalilah padaku. Aku akan baik padamu. Kau suruh aku kembali. Dengan status apa aku kembali? Putri, aku... Bilang, Bapak Arif, kami temukan tuan kecil. Ibu kandungnya juga kami temukan. Wah, ini keramik biru putih. Aku bisa lihat aslinya. Ini batu emas. Ukuran besar sekali.
palingan miliaran. Nanti semua milikku. Ini ibunya anakku. Kok kasar dan materialis? Dia, anakku yang hilang. Kamu Fitri Pratama. Dia Arif Pratama, lebih tampan dari foto. Untung. Bang Arif, susah sekali aku cari kamu. Bang Arif, 6 tahun ini, aku hidup susah. Sendirian, besarkan anak. Sering dihina. Jelaskan dulu. Anak ini kenapa? Bang Arif, ini tes DNA. Dia anak kita. Panggil anakmu, biar kulihat. Lala, cepat sini. Angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Ini anakku. Kenapa aku cari dia lama? Ketemu dia, hati tak bergetar. Lala, cepat panggil ayah. Lihat anak ini, senang banget ketemu ayah. Malah lupa cara panggil. Panggil ayah. Ayah. Anak ini dibanding Anan, jauh kalah. Aneh, kenapa tiba-tiba teringat Anan? Sayang, keluarga kita akhirnya bisa kumpul. Malam ini, kamu tinggal saja. Kita suami istri juga hangatkan hubungan. Jangan asal panggil. Aku cuma tanggung jawab anak. Soal kamu, aku kasih uang. Dan rumah. Sayang, kenapa kamu tega begini? Aku ini ibu anakmu. Aku kasih karena kamu ibu anakku. Baru kasih ganti rugi. Kalau tak mau juga boleh. Anak tinggal, kamu pergi. Gak bisa, sayang. Anak masih kecil. Gak bisa lepasin ibu. Iya kan, Lala? Aku nggak mau pisah sama ibu. Baiklah, kamu tinggal sama dia. Pria itu hewan yang pikir dari Sawyer. Gak mungkin. Aku pakai baju seksi begini masih gak bisa dapat kamu. Sayang. Sayang. Aku ada urusan. Pergi dulu. Nona Melati, aku sudah tinggal di rumah Pratama. Tapi Arif nggak suka aku. Gimana? Kau mau merebut kakak? Harus hajar dulu putri si Jalang itu. Putri? Siapa itu? Dulu tinggal di rumahku, si Jalang itu. Sangat licik. Tiap hari cari cara menjebak kakak. Sama pria liar punya anak, masih nggak tahu diri. Tenang, Nona Melati. Aku akan usir dia. Putri ya. Jangan harap mengganggu aku nikahi orang kaya. Ibu, kerja hari ini capek nggak? Anan jemput ibu pulang. Tenang saja, Ibu. Aku akan menjaga jarak dari orang asing. Cucu kesayangan, kenapa di sini? Aku tunggu ibu pulang kerja. Orang banyak banget, gimana nunggu? Ayo, kakek ajak main, nanti ibu jemput pulang. Oke. Sudah jam segini, kenapa Anan belum datang? Anan! Anan! Aneh. Dasar pelakor tak tahu malu, beraninya godain suamiku. Dasar pelakor tak tahu malu, beraninya godain suamiku. Nona, aku nggak kenal kamu. Kenapa bisa asal pukul? Kamu tak kenal aku, tapi aku kenal kamu. Kamu yang godain suamiku. Kalau menurutmu, aku godain suamimu, siapa suamimu? Suamiku adalah Direktur Utama Pratama Group, Arif Pratama. Ternyata dia ibu kandung Anan. Lihat sini. Putri Lestari ini hidupnya licik. Senang jadi pelakor, godain suamiku. Aku sudah duga,
Leher Putri itu kok ada bekas ciuman? Ternyata godain suami orang. Dia bisa hamil tanpa nikah. Apalagi yang tak bisa dia lakukan? Syih, tak tahu malu. Sembarangan, aku nggak pernah godain suamimu. Masih bilang tak godain? Kalau begitu, kenapa suamiku semalam tiba-tiba pergi? Dia pergi apa urusanku? Semalam aku lembur di kantor. Dasar jalang, masih pura-pura. Jangan main-main sama aku. Pukulnya bagus. Wanita macam dia pantasnya dipukuli mati. Tamparan ini pelajaran buatmu. Kalau berani godain suamiku lagi, aku habisi kamu. Ini balasannya. Mau cari masalah? Jangan salah orang. Berani juga kau memukul balik. Lagi apa kalian? Kamu lagi apa? Kamu siapa? Kamu bukan istri Bapak Arif. Kok nggak kenal Bapak Hendra? Nggak kenal? Ternyata Bapak Hendra. Akulah dihukum simpanan. Simpanan? Apa aku salah dengar? Ini adik iparmu. Lihat apa? Pergi sana. Ternyata adik. Salah paham besar. Kakak salah orang. Maaf ya, jangan marah ya. Kakak cuma sangat cinta kakakmu. Aku ada urusan. Pergi dulu. Dasar tak becus. Kamu bilang Arif kok bisa cari wanita rendahan begini? Putri, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku pulang dulu. Ayah, ibu, Anan, kenapa di sini? Karena ibunya kerja lembur di atas, Anan tubuh di bawah, kamu tegur Hendra. Jangan terus tekan karyawan. Boleh ya? Baik. Ayo Anan, kita cari ibu. Sampai jumpa kakek nenek. Gawat, masih sempat ajak anak. Gawat, kok masih sempat jaga anak? Ada apa? Cari ibu dulu. Iya, pamit paman ganteng. Anak serajin itu, kok ibunya kayak gitu? Apa katamu? Wife murahanmu, Fitri, baru saja ribut di kantor. Dia pukul Putri depan umum, bahkan bilang Putri simpanan. Cepat lihat. Ibu, kamu gak seneng ya? Enggak kok, ibu cuma agak lelah. Putri, tadi Hendra sudah cerita soal ini. Maafkan aku. Ini bukan urusanmu. Soal ini Putri, aku pasti beri penjelasan. Ku bawa kamu dan Anan pulang. Aku suruh Fitri minta maaf ke kamu. Ayo. Iya. 1 jam tak ketemu cucuku. Kangen dia. Gimana kalau kita ke rumah Arif main sama cucu lagi? Masih tunggu apa? Ayo pergi, cepat-cepat. Melati tega tipu aku, kata Putri orang ketiga. Bikin aku malu banget. Lihat apa? Cepat bersihkan ini. Kamu. Kenapa merobek barang? Kalian siapa? Orang tua yang gak tahu diri. Kamu apa? Waktu 3 menit, bersihkan ini. Kalau enggak, kalian semua dipecat. Kamu tahu kami siapa? Kamu tahu aku siapa? Aku istri Bapak Arif, ibu rumah tangga sini. Anakku, satu-satunya pewaris Pratama. Semua aset Pratama telah akan jadi milik anakku. Anak durhaka ini, kok bisa cari cewek begini? Jangan banyak omong, cepat kerja. Ibu, ini. Dia. Arif suka sama wanita kayak gitu. Fitri, kamu lagi apa? Sayang, lihat 2 orang tua ini. Mereka tindas aku. Bantu hukum mereka. Mereka orang tuaku. Apa? Ayah, ibu, ternyata kalian. Ini bukan kasus salah orang.
Ayah, Ibu, hari ini aku yang salah. Jangan marah ya. Minta maaf. Ayah, Ibu, maaf ya. Selain itu, minta maaf ke Putri. Adik, maaf ya. Juang ini memang bencana. Berani ngefitnah di belakang. Tunggu aku naik. Hal pertama, ku campakkan kau. Kau juga tindas Putri. Wanita kecil begini. Aku takkan izinkan kau masuk ke keluarga Pratama. Ibu, aku wanita tunggal dengan anak. Kalau tak galak, bisa ditindas. Kalau kau bicara lagi, kau tak dapat apa-apa. Cukup. Jangan banyak ngomong. Bawa anakmu keluar. Kita lihat. Lala, cepat sini. Lala, ini kakek dan nenekmu. Salah. Ini jelas-jelas bukan cucunya kami. Salah. Ini jelas-jelas bukan cucunya kami. Ayah, Ibu, ini cucunya kalian. Kalian kira kami sudah buta? Kami pernah lihat cucunya. Ini jelas bukan dia. 6 tahun ini, aku sendiri berjuang keras, besarkan anakku. Terima hinaan. Hanya ingin cari ayah kandungnya. Kini kami akhirnya bersatu. Malah dikatakan penipu. Aku tak masalah disiksa. Tapi anak itu tak bersalah. Lihat saja. Laporan ini disediakan Melati untukku. Mereka tak akan bisa tahu. Anak yang dulu itu lebih mirip keluarga Pratama. Kenapa sekarang muncul lagi? Apa ini anak Arif yang lain? Saat aku menderita di luar, dia di sini terus main-main. Terus bertambah kasusnya. 6 tahun aku bertahan. Ternyata cuma lelucon. Kalau masih kontroversi, kita tes lagi. Ini anak kita. Kalau tes lagi, gimana nasib lalat-lak nanti? Tak usah bicara lagi. Sudah kusuruh orang, tes lagi. Baiklah. Gimana ini? Arif mau tes lagi, tes DNA. Tenang saja, biar aku urus. Dokter Lim, laporannya harus ditulis gimana? Gak perlu aku ajarin kan? Nona Melati. Ini Nona Melati. Sekarang Bapak Arif, minta ikut aku. Bawa pergi. Lepaskan! Jangan berontak. Kau tak bisa kabur. Ya, Melati suruh aku pura-pura jadi ibunya. Dia bilang kalau berhasil, aku dapat 5 miliar. Cepat pergi. Melati, kenapa kau lakukan ini? Selain apa lagi? Tentu karena uang. Uang. 6 tahun lalu, dia bawa semua uang, perusahaan. Dia juga curi uang kuliah Putri. Selama ini Putri hidup sendiri, berjuang sendiri. Apa? Putri, kau sudah menderita. Bunda Sri, aku tak apa. Melati, kenapa kau lakukan ke Putri? Dia juga keluargamu. Keluarga? Dia keluarga mana aku? Perhatian kalian semua ke dia. Aku anak kandung kalian. Ayah, Ibu, kalian belum tahu kan? Jalang ini sudah lama menipu kalian. Sudah tidur sama kakakku. Jelang ini sudah lama menipu kalian. Sampai tidur sama kakakku. Ini! Dasar brengsek! Kamu tega lakukan hal ini? Memang benar, Bunda Sri dan Paman Surya takkan terima aku dan Arif bersama... Kalian salah paham. Aku dan Bang Aris tak ada hubungan. Aku ada urusan dulu. Berhenti! Jelaskan ke Ibu. Kamu tindas Putri ya? Salah paham. Aku dan Putri tak ada apa-apa. Dia punya anak haram di luar. Kamu masih bela dia. Melati, Putri juga adikmu. Adik? Kalian cuma tahu memihak Putri. Siapa yang pernah peduli aku? Obatku tiap hari lebih banyak dari nasi. Kalian masih mau bagikan sahamku ke dia? Aku itu apa di hati kalian? Melati, waktu itu orang tuanya, karena kita baru tewas tragis. Kami cuma mau mengganti rugi dia. Tapi kami tak sentuh sahammu. Uang keluarga Pratama tak boleh kasih dia. Melati, kamu benar-benar sakit. Kalau sakit, pergi rawat di RS. Sembuh baru pulang. Pengawal, bawa ke RS. Aku bisa jalan sendiri.
cucuku masih hilang. Pati malah begini. Ananku sebenarnya di mana? Anaknya bernama Anan. Anak itu bernama Anan. Apa anak putri itu anakku sendiri? Gak mungkin. Kalau benar, ayah ibu pasti sudah bilang. Ayah, ibu, aku pasti akan temukan anak itu. Kalau ibunya tipe wanita seperti Fitri, kami tak sanggup. Harusnya tidak. Anak itu pintar dan sopan. Pasti orang yang bijak. Jujur sama ibu. Kamu gak tindas Putri. Ibu, benarkah? Aku cuma suka dia. Syukurlah. Kalau kamu tulus suka, usahakanlah dia. Hargailah dia. Tapi, jangan sampai mainkan hatinya. Kalian setuju kita jadian? Tentu saja, Putri gadis yang sangat baik. Tapi kalau kamu benar mau dia, soal anaknya harus urus baik-baik. Aku janji. Putri baru saja disakiti. Gak bisa, aku harus lihat dia. Ibu. Ibu, aku sudah mandi. Biar ibu cium. Anan wangi nggak? Wangi sekali. Anan, tunggu ibu di kasur dulu. Boleh ya? Iya. Eyo. Paman Surya, Bunda Sri, kenapa kesini? Paman Surya, Bunda Sri, kenapa kesini? Silakan masuk. Silakan duduk. Gak usah. Aku cuma mau lihat kamu. Kamu disakiti hari ini. Bunda kasihan. Anaknya mana? Baru mandi. Sudah tidur di kamar. Biar aku bangunin. Nggak usah. Anak ini, waktu tumbuh, tidur penting. Putri, rumahmu terlalu kecil. Pulang ke rumah saja. Gak usah, Bunda. Kami sudah biasa di sini. Di sini juga nyaman. Putri kau sudah menderita begitu. Intinya, semua orang tak tahu identitasmu. Jadi, kami rencana adakan pesta pengakuan. Nanti umumkan ke semua orang bahwa kau putri keluarga Pratama. Gak usah, Paman. Selama ini kalian sudah sangat baik padaku. Jangan tolak. Sudah lama aku anggap kau putri kandungku. Baik, aku ikut kata Bunda. Bawa Anan juga ya di pesta nanti. Kita umumkan identitas kalian. Iya, terima kasih Paman. Dan Bunda. Anak baik. Kenapa kesini? Kemarin orang tuaku cari kamu. Iya. Aku tahu soal pengakuan itu. Aku... Kau kenapa? Sakit di mana? Kamu kenapa? Sakit di mana? Aduh. Sekarang dia begitu benci sentuhan saya. Sebaiknya jangan ganggu dia dulu. Pelan-pelan saja. Kok menurutku Putri belakangan ini agak aneh. Kemarin nggak selera. Hari ini muntah lagi. Jangan-jangan. Lihat situasinya. Jangan-jangan hamil. Putri, dasar jalang. Kenapa belakangan ini saya sering muntah? Dan rasanya ini persis waktu hamil Anan. Persis sekali. Apa aku lagi hamil? Ibu Putri, selamat, Anda hamil. Sayang, gimana ya Bunda? Dasar jalan tak tahu malu. Berani-beraninya hamil anak Kak Arif. Takkan kubiarkan dia melahirkan anak sialan itu. Ibu sakit ya? Enggak kok, Ibu nggak apa-apa. Anan jangan khawatir. Anan, kamu mau nggak ada adik laki-laki atau adik perempuan? Serius? Asik. Anan jadi kakak sekarang.
Anan rasa di perut ibu itu adik laki. Anan bodoh, belum lahir juga. Kok kamu tahu? Aku tahu kok, kalau ini bukan adik laki, minta ibu kasih aku adik laki lagi. Kamu ini... Ibu, siapa ayah adikku? Sama dengan ayahku orang yang sama. Kalau identitas Anan dan anak ini terbongkar, gimana aku hadapi Bunda Sri? Iya, tapi dia sekarang di tempat jauh. Gak bisa ketemu kita. Oh, ternyata ayah di surga. Jangan sedih, Ibu. Anan akan gantikan ayah, jaga ibu dan adik. Ananku memang pintar. Menjijikan sekali. Tiap hari muntah. Apa kamu hamil? Menjijikan sekali. Tiap hari muntah. Jangan-jangan hamil. Kenapa? Tak berani ngaku. Kau sendiri tahu, itu memalukan, Tan? Apa gosip sebelumnya? Benaran benar. Putri benar-benar godain suami orang. Perusahaan kita kok bisa ada wanita yang tak tahu malu begini? Menjijikkan. Aku nggak hamil. Nggak hamil? Terus kau sembunyi apa? Masa sih? Dia punya anak kan? Kok bisa hamil lagi? Hamil tanpa nikah, malah 2 kali. Menjijikan. Ada orang cuma mau pakai anak di perutnya jadi orang penting. Sayang sekali, anak haram tetap haram. Selamanya tak bisa terlihat. Diam kau! Kau berani pukul aku? Sudah ku bilang, kalau kau berani hina anakku, aku takkan maafin. Aku di sini kerja. Daripada cari fitnah orang, lebih baik fokus sama pekerjaanmu. Dasar jalang. Ganti kata lain, tak ada efek sama sekali. Kau mau apa? Kamu ngapain sih? Dia sendiri yang gak sengaja. Aku gak ngapa-ngapain. Harus aku ambil rekaman CCTV buat buktikan kamu bohong. Rina, kurasa kamu gak cocok kerja di sini. Selesaikan urusanmu dan pulang ke keluarga Wijaya. Aku nggak mau. Dulu kamu mau masuk Pratama Arif, gak setuju. Kamu mohon padaku, bukannya demi dekat dengan Arif. Tapi setelah bertahun-tahun, gak ada kemajuan. Kurasa kamu harus menyerah saja. Aku nggak terima. Kenapa? Aku kalah dari setelan itu. Oke. Kalau tak pulang, aku akan lapor ke Paman Wijaya. Pantas manajer Rina selalu ganggu Putri. Ternyata cemburu. Sungguh licik. Kita semua dimanfaatkan dia. Iya. Nanti ketemu Putri, lebih sopan saja. Lihat apa sih? Putri, kamu hamil ya? Putri, apa kamu hamil? Itu anakmu. Sembarangan. Aku cuma sakit lambung. Aku antar ke RS. Gak usah. Jangan bandel, kesehatan nomor 1. Kamu begini, Anan akan cemas. Tapi Anan masih di rumah. Biar Hendra antar ke RS. Aku jemput Anan ke sini. Begini boleh kan? Iya. Makasih Bang Hendra. Maaf merepotkanmu. Aduh, jangan sungkan. Teman sebangsa. Dia suka kamu. Kamu gak sadar. Kau bilang dia suka aku. Jangan bercanda. Dia begitu padamu. Aku tak percaya. Kau tak lihat? Kenapa tak jadi sama dia? Jangan-jangan karena dia punya anak. Kita tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Sesuai saja. Dia punya 1. Sama-sama punya anak. Jangan godain aku. Ngomongin apa? Gak apa-apa. Ibu. Putri, dia anakmu. Putri, dia panggil ibu. Apa ayahnya? Siapa ayahnya tak penting. Penting! Ini sangat penting! Jangan ribut di RS. Aku ajak Anan mau beli makanan. Aku juga ikut. Aku mau cari apa manis buat ibu. Ayo. Putri,
Kamu dan Arif sudah punya anak. Kenapa baru bilang? Kok kamu tahu? Karena Anan mirip sama Arif, aku cek DNA mereka. Dia tahu nggak? Dia nggak tahu. Aku nggak ngerti. Kamu takut apa? Bang Hendra, tolong jangan kasih tahu dia. Kami takdirnya tak bisa bersama. Keduanya bikin aku kesal. Oke, aku telepon dulu. Paman, ini Hendra. Permisi, mau tanya. Kalau saja... Putri jadi menantumu. Apa pendapatmu? Dasar Arif, kenapa ceritanya sembarangan? Tapi, asal mereka sungguh cinta, kami dukung penuh. Selamat, Paman. Aku sudah temukan cucumu. Gini, apa kita di acara Putri, kita umumkan soal ini bersama? Oke, kau atur saja. Kita harus selalu bersama, tak pernah pisah. Janji! Janji sampai mati takkan berubah. Ibu Putri adalah peri tercantik di dunia. Anan sendiri, anak paling lucu di dunia. Ibu, Anan lapar. Boleh makan dulu? Ya, jangan jauh-jauh. Kalau tersesat, cari Paman Hendra atau Om. Ya, Anan tahu. Sana, Ki. Anan. Ya? Anan, Paman ajak ke tempat seru ya. Oke, jalan. Berbusana begini mau godain siapa? Berbusana rapi sekali. Mau godain siapa? Berusaha mencantikkan diri ya. Kamu suka godain suami orang. Tak tahu malu. Minumlah. Kenapa harus minum yang kamu kasih? Putri, kamu cuma mau pakai anak haramu naik status biar bisa nikahi Kak Arif. Kamu ngomong apa sih? Takut ya? Aku tahu niatmu jahat. Tak tahu diri. Aku tak pernah berpikir mau nikahi dia. Siapa yang percaya? Kalau mau nikahi dia, Sudah lama aku nikahi. Masih ada kamu bermain-main di sini? Kamu! Soal kehamilan, tak mau orang tahu. Kalau masih mau nikahi Arif, jaga mulutmu. Anak ini harus jadi milikku saja. Sudah ku bilang jelas, kamu mau apa lagi? Hanya jika anakmu hilang, baru aku percaya padamu. Putri! Putri, kamu nggak apa-apa? Pergi! Pergi! Arif, aku yang kenal kamu duluan. Kita tumbuh bareng sejak kecil. Aku lebih cinta kamu daripada Putri. Rina, sudah aku bilang berkali-kali. Aku nggak akan suka kamu. Sekarang enggak, nanti juga enggak. Pergi dari sini! Arif, aku benci kamu. Kamu masih simpan jepit rambut ini? Aku cuma merasa cantik kalau pakai. Gak ada maksud lain. Putri, bisa jujur sedikit? Kau harus tega bilang padaku. Kau tak punya perasaan padaku. Aku gak akan ganggu kamu lagi. Aku cari Anan. Anan! Anan! Ada apa? Anan gak ada. Tenanglah, aku temani cari. Ayo. Lihat cucu kesayangan kita. Lucu sekali. Nanti aku akan umumkan ke semua orang. Kau cucu kesayangan keluarga Pratama. Kayaknya pertunjukan seru akan dimulai. Anan!
di sini. Anan, ibu hampir mati takut. Kamu kemana? Aku cari nenek kakek. Jangan lari-lari lagi ya. Iya. Cucunya kita kok dekat sekali sama Putri? Pasti Putri dan Arif sudah maju. Lihat, mereka akur. Kita juga bisa tenang. Putri, cepat sini. Para tamu terhormat, selamat datang. Terima kasih hadir di acara kami. Aku nyatakan, Putri Lestari adalah putriku. Keluarga Pratama adalah pendukung Putri. Sebagai tambahan, ini cucuku. Anak Arif yang lama hilang. Apa? Semuanya. Aku tambahin sedikit. Ibu kandung Anan itu Putri. Apa? Maksudmu Anan? Dia anak Putri? Benar. Bunda Sri, menurut Bunda, Anan dan Putri bukankah mirip? Ini tak sangka. Cucuku yang kucari ternyata di sisiku. Jadi, anak yang kalian cari itu Anan? Benar. Ternyata aku salah paham, Arif. Dia tak punya anak lain. Anan benar-benar anakku. 6 tahun lalu. Anan, sini. Aku ayahmu. Panggil ayah. Kamu bukan ayahku. Kata ibu, ayahku di surga. Anan, sini. Putri, kamu sembunyi selama ini. Bahkan bilang Anan aku sudah meninggal. Jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Kalian berdua, jangan dulu senang. Bilang sama aku dan ayahmu. Kalian berdua, sebenarnya ada apa? 6 tahun lalu, Arif diracun orang. Aku pun hamil Anan. Dasar anak nakal. Sudah menindas Putri, malah tinggalkan dia. Apa ini ajaran ayahmu? Ini sungguh salahku. Paman Surya, tak cuma Arif yang salah. Kalian berdua benar-benar pasangan. Satu mau, satu rela. Cuma tak bisa bicara. 6 tahun lalu, kenapa kau pergi? 6 tahun lalu, kenapa kau pergi? Dulu Melati dan Rina, mereka bilang, kau tak mau lihat aku. Kira aku kotor, makanya aku pergi. Apa? Setelah Melati menipumu pergi, dia malah menyelinap uang perusahaan, menodaimu. Dia memang licik sekali. Anak durhaka! Dia malah sama Rina melakukan hal keji ini. Putri, maafkan selama ini. Bunda salah padamu. Bunda Sri, bukan salahmu. Salahku sendiri. Tak patut pergi diam-diam. Menghina budi yang kalian berikan. Putri, jangan sungkan dengan kami. Hari ini beruntung ganda. Kalian tunangan saja. Jadi, kalian bisa terima aku sama Arif? Tentu saja, kita selalu satu keluarga. Bagus. Putriku kenal orangmu. Ibu dari anakku itu kamu. Kau tahu artinya ini? Apa artinya? Sudah takdir kita harus bersama. Aku punya ayah ibu. Keluarga ini tanpaku pasti bubar. 6 tahun. Akhirnya bisa jujur-jujur bersama denganmu. 6 tahun. Kau belum paham. 6 tahun lalu aku suka kamu. Aku sangat menyukaimu. Putri, aku sudah mengungkapkan perasaanku. Kenapa kamu gak bereaksi? Kamu suka aku. Inilah jawabanku. Kubutuhkan kau ucapkan sendiri. Nggak mau bilang. Dasar nakal. Akan kuberi hukuman. Kenapa mau hukum aku? Hukum kau pergi diam-diam. Bikin aku tunggu 6 tahun. Tunggu dulu. Putri, 6 tahun. Aku tak bisa tunggu. Kamu yakin? Tunggu dulu. Gak bisa. Harus tunggu dulu. Harus tunggu 2 bulan.
2 bulan? Kenapa? Karena 3 bulan pertama tak boleh berhubungan. Maksudmu? Putri, kau hamil? Putri, kamu hamil? Ayah, ibu, kok bisa diam-diam mendengar? Jangan peduli soal itu, Putri. Hamil berapa minggu? 1 bulan lebih. Dasar nakal, 1 bulan lalu kamu ganggu Putri lagi. Bukan sengaja. Tapi memang salahku. Dasar nakal. Hebat juga. Persis ayah. Pak Tua. Sri, keluarga Pratama ada penerus. Bukan 1, 2. Iya. Putri, kamu sekarang hamil. Harus istirahat yang cukup. Putri harus istirahat. Jangan ganggu dia. Cari tempat tidur sendiri. Keluar. Aku datang. Lihat ini. Direktur Utama Arif Pratama di hari anak kandungnya ditemukan melamar Putri Lestari. Beraninya dia melamar ke Arif. Intinya, kamu yang gak bisa. Aku sudah bantu kamu. Tapi 6 tahun. Masih belum dapat, kakak. Masih berani bicara? Kamu buat surat sakit palsu. Main kasihan. Ada gunanya? Kalau Putri nikahi kakakmu, lihat saja di keluarga Pratama. Masih ada tempatmu. Tak boleh sampai dia berhasil. Aku mau pulang. Bersambung. Sayang, kenapa harus ambil air sendiri? Mau apa? Biar ibu. Mau apa lagi? Biar kami. Aku cuma hamil, bukan gak bisa gerak. Kalian ini kelewatan deh. Kamu sekarang hamil. Jangan asal-asalan. Mau apa atau mau lakukan apa? Ngilang saja. Saat hamil Arif dulu, Pak Tua itu lebih berlebihan. Betul. Sekarang kamu jual keluarga kami. Ini bukan hamil pertama. Lihat aku hamil Anan. Bukannya juga sehat? Karena 6 tahun lalu, kami tak temani kamu. Sekarang ingin menebusnya. Betul, Putri. Ayah ibu sayang. Sekarang yang harus kau lakukan cuma nikmati perawatan kami. Enak banget punya keluarga. Ada apa, Putri? Mual lagi? Sudah siap asam manis. Tenang. Nggak apa-apa, aku agak ngantuk. Mau ke atas tidur. Oke, ayo. Aduh, pelan-pelan. Ayah, ibu, aku pulang. Ayah, ibu, aku pulang. Kok kamu pulang? Kak, penyakitku sudah sembuh. Putri, sekarang aku harus panggil kamu kakak ipar kan? Tenanglah, aku sudah tahu salahku. Kelak aku pasti takkan sakiti kamu lagi. Harap kau benar-benar sadar. Karena sudah pulang, jangan bergaul dengan Rina wanita seperti itu. Kalau tidak, kau akan kena hukuman. Baik, Ayah. Sudah, jangan berdiri di sini. Lanjutkan apa yang harus kalian lakukan. Putri, ibu temani ke atas istirahat. Ayo. Nggak usah, Bunda Sri. Aku bisa naik sendiri. Masih panggil Bunda Sri? Ibu. Iya, benar. Sekarang kamu, jantung keluarga kami. Ibu harus rawat kamu baik-baik. Ayo. Kenapa di mata kalian cuma ada Putri? Lihat saja nanti. Kakak ipar, pagi. Panggil namaku saja. Panggil kakak ipar. Aku belum terbiasa. Kau pikir kau keluarga Pratama? Berani cuek padaku? Mana boleh. Kamu sekarang kakak iparku. Aku harus hormati kamu. Terserah. Tadi kamu mau dorong aku ya? Mana mungkin. Aku cuma mau menolongmu. Harusnya tidak. Tapi kalau kamu mau berbuat jahat, ada kamera. Kenapa rumah ini penuh kamera? Mereka begitu peduli, Putri. Putri datang, silakan duduk. Ayah, ibu, selamat pagi.
Akhirnya kau panggil. Akhirnya, aku juga ayah putri. Ayah siap hadiah untukmu. Ini 100 miliar. Ambil buat uang jajan. Kalau kurang, bilang saja ke ayah. Ambil saja. Ini gelang nenekmu yang kasih ibu. Cuma Ibu Agung Pratama boleh pakai. Hari ini, ibu kasih ke kamu. Ini semua asetku. Semua milikmu. Semua ini terlalu mahal. Aku tak bisa terima. Terimalah. Ini juga tanda kasih dari kami. Benar. Terimalah. Melati, walau kau kembali, tapi dulu perbuatanmu ke Putri belum terlupakan. Jadi aku pindah 5% sahammu ke Putri. Harusnya aku salah sama Putri. Saham ini anggap saja kompensasinya. Kalau begitu, Ibu lega. Kalian beradik harus saling mendukung. Sudah, duduk makan. Di mana tempatku? Aku nggak lapar. Kalian makan saja. Laksanakan rencana. Kak, aku pulang. Aku sudah lihat Trita. Kamu mau nikahi pria itu ya? Benar. Iya, kami sudah selesaikan masalahnya. Aku doakanmu. Kakak, nanti jangan lupa ajak aku ke pesta ya. Andi, makasih doanya. Kapan ada waktu? Kita bisa makan bareng ya. Kakak, kamu masih di sana? Kakak kenapa? Halo? Kenapa sakit sekali? Ini di mana? Andi, kamu kenapa? Kakak kenapa di sini? Andi, kamu diracun. Ayo, aku antar ke RS. Ayo, Andy. Kakak, aku sangat menyukaimu. Kak, gawat. Kakak ipar kabur sama pria lain lagi. Sama-sama trik. Masih mau pakai lagi? Kak, kakak ipar pernah kabur duluan. Kok kamu gak percaya aku? Kamu sudah banyak kali bodoh. Gimana aku percaya? Melati, 6 tahun lalu kamu fitnah Putri kabur sama pria lain. Soal ini kami sudah tahu. Bilang yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan ke Putri? Aku bilang jujur. Tak sangka kalian tak percaya padaku. Aku lakukan ini untuk keluarga. Kalau begitu, kalian dengar sendiri. Andy, aku kangen kamu. Akhirnya bisa ketemu. Kakak juga kangen. Kita ketemu di tempat biasa. Iya, aku tunggu di kamar 13. Tenang, aku pasti datang tepat waktu. Sayang. Kali ini aku jujur. Dia pergi sama Andi Setiawan. Lagian aku sudah cek. Anan bukan anak kandungmu. Lihat sendiri. Ini hasilnya. Laporan DNA. Lihatlah. Sekarang kalian percaya padaku kan? Jangan asal ngomong. Putri bukan orang seperti itu. Sekarang Putri di mana? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Kau tak tahu. Suara rekaman dari mana? Katakan padaku. Putri sekarang di mana? Aku sungguh tak tahu. Lagian mereka ketemu diam-diam. Mana mungkin bilang padaku. Rekaman ini dikirim orang yang tak dikenal. Lati, kau sungguh mengecewakanku. Pengawal, kirim dia ke kantor polisi. Tunggu dia mau bicara, baru lepasin dia. Ayah, ibu, apa sih Putri kasih kalian hingga kalian nggak percaya padaku? Jangan bicara lagi, bawa pergi. Nggak, lepasin aku. Ayah, ibu, aku anak kandung kalian. Lepasin aku. Andi, tenanglah. Aku segera cari cara menolongmu. Pintu dikunci. Harus cari cara lain. Andy! Kakak, aku sakit dan panas. Tak bisa terus begini. Andi dalam bahaya.
Cepat, cepat! Cari cepat, cepat! Cari dengan teliti, jangan lewatkan satu kamar pun. Putriku, kau di mana sebenarnya? Tenanglah, Putri itu anak yang beruntung. Pasti akan baik-baik saja. Biar ku bantu kau duduk dulu. Kak Arif, Putri, dan pria brengsek itu benaran main sama aku. Ajak kau ke sana. Ini tempatnya. Lama tak jumpa, rindu aku nggak? Dasar. Sayang Pelanin, Kak Arif, Putri, dan pria itu ada di kamar ini. Diam, aku percaya Putri. Andi, kau jadi makin hebat lagi. Dengar nggak? Putrimu di dalam. Berteriak senang. Arif, kau cuma dibohongi Putri. Kak Arif, cepat buka. Tunggu apa? Tak mau buka? Biar aku buka. Kalian siapa? Mau apa? Gak mungkin. Mereka jelas ada di kamar ini. Apa kamu bilang? Maaf, salah kamar. Bilan, Putri ada di mana? Aku nggak tahu. Masih pura-pura? Jangan sampai aku tangkap kamu sekarang. Kak Arif, aku sungguh tak tahu. Saat kau jujur, baru kau bebas. Tolong, ada orang. Bantu lapor polisi. Kau hamil, tukik dari ketinggian seperti itu. Kalau terjadi sesuatu, aku harus bagaimana? Tenanglah, aku tak apa. Tak bisa tinggal diam, biar penjahat menang. Melati, Rina, kalian harus bayar harganya. Anak durhaka, beraninya kau lakukan hal ini? Ayah, aku salah apa? Itu jalang itu. Diam, masih menyalahkan Putri. Melati, aku sungguh kecewa padamu. Kecewa? Ibu, aku yang benar-benar kecewa. Aku yang anak kandung kalian. Aku yang nona besar Pratama. Kenapa kalian begitu memihak jalang ini? Melati, sejak awal, aku tak pernah berniat bersaing. Itu karena hatimu kotor, jadi mudah dihisap musuh. Rina, kau suka Arif. Tapi bukan alasanmu berulang kali menyakitiku. Kau harus bayar harganya. Gimana? Tangan sakit. Biar aku saja. Rina, aku sudah berbuat sebaik mungkin. Semua tindakanmu sudah kubilang keluarga Wijaya. Kerjasama kita dihentikan. Berhati-hatilah. Arif, jangan begini padaku. Keluargaku akan usir aku. Mereka akan kirim ke negeri jauh. Putri, kau pasti mati. Aku yang nona besar Pratama. Kau gila ya? Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Semua salahmu. Salahmu. Semua salahmu. Anak yang baik. Kenapa jadi begini? Sudah rusak juga. Biar kita latih yang lain. Arif, anakku. Dokter, sudah beberapa hari. Kenapa anakku ini masih sering muntah? Bapak Arif kena kecemasan prenatal. Hah? Kecemasan prenatal? Bukannya ini penyakit untuk wanita saja? Pria juga bisa kena penyakit ini, tapi kemungkinannya kecil. Parah enggak? Nggak apa-apa. Asal perhatikan, makan dan istirahat. Sering temani dia. Cukup istirahat saja. Terima kasih, dokter. Kok terdengar? Sepertinya aku yang hamil. Ayo pulang. Istriku, makasih ya. Aduh, sudah 10 bulan. Kapan anak nakal ini datang? Iya, cucuku. Kapan kamu keluar? Kata Adit, dia sebentar lagi ketemu semua orang. Kamu
Kamu ini kecil tapi pintar. Ayo sini, minum sedikit. Ada apa? Kayaknya aku mau lahiran. Sudah lahir belum? Ibu sekarang, pokoknya selamatan ibu. Bayi tak penting. Betul. Putri yang terpenting. Kalian ngomong apa? Ibu sekarang kondisinya stabil. Bayi sudah lahir. Aduh, syukurlah. Selamat, kalian dapat anak laki-laki. Aduh, Putri keluar. Putri, kau sudah berjuang. Kuharap bisa menanggung semua ini. Ini hal yang tiap ibu alami. Di mana bayinya? Di mana bayinya? Siapa yang bawa bayinya? Ada apa ini? Tak mau anaknya? Orang tua sekarang tak bertanggung jawab. Ayo. Kakek, nenek, apa aku bakal punya adik lagi? Sudah berapa hari kau jaga anak itu? Tak peduli aku. Sudah besar, masih cemburu? Putri, kau sudah menderita. Kita tak usah punya anak lagi. Burung tunggal yang hanyut akhirnya menemukan sarang untuk berdua. Ternyata bahagia ada yang cemas karena kau tersenyum. Karena kau, semua dunia jadi lembut demi kau.